Masih di Satu Menjadi Forum, saya langsung aja ke Mas Kurnia. Mas Kurnia mewakili Bako, mewakili pemerintah, kira-kira apa upaya yang akan dilakukan untuk menjaga dan meyakinkan publik khususnya agar kasus ini satu terkawal, kedua publik juga bisa percaya apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Iya, Mas Yogi, saya rasa komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo sudah sering beliau sampaikan di dalam Astacita, di dalam pidatonya, bahkan kalau kita berkaca pada pidato terakhir Presiden secara langsung menyebut dan meminta agar aparat penegak hukum itu melakukan introspeksi diri, menyadari bahwa kerja-kerja mereka harus bisa dipertanggungjawabkan karena menggunakan dana rakyat. Beliau menyebut bintangnya dari rakyat, bajunya, sepatu dan lain sebagainya. Apa yang ingin Presiden sampaikan? Tentu ketika ada penyimpangan sedikit pun di tubuh aparat penegak hukum, Presiden tidak akan memberikan toleransi sedikit pun. Presiden membuka gerbang selebar-lebarnya kepada Kejaksaan Agung, kepada KPK, kepada Polri. Buktinya Mas Yogi, selain kasus Febri Adriansyah, ada kasus mantan pimpinan BGN, ada kasus Wamenaker, ada kasus juga Wamen Imipas. Itu kan dipersilahkan oleh Presiden untuk bisa dibongkar dan diusut lebih lanjut. Terakhir Mas Yogi, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara spesifik masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi proses hukum, dan Presiden sejalan dengan bunyi pasal itu, tugas pemerintah dalam memastikan proses hukum ini transparan, objektif, akuntabel, dan bisa diuji oleh masyarakat. Masyarakat dan media tentunya ya. Tentu, Mas Yogi. Saya ingin ke Pak Samad. Pak Samad, Anda punya prediksi apa? Kalau tadi kan di awal ini masih sulit diterka, tapi kira-kira apakah akan memenuhi harapan publik? Atau ini akan tiba-tiba ada sesuatu kejutan, meskipun itu juga sah saja kalau ada yang dimenangkan di pra-peradilan? Atau di deponering. Atau seperti nasib perkara Firly. Itu dia. Sampai sekarang memang banyak spekulasi, bisa terjadi deponering, bisa pra-peradilan, bisa seperti Firly. Anda melihat apa? Saya ingin mengatakan begini, tugas koordinasi supervisi itu harus dijalankan secara maksimal oleh KPK terhadap kasus ini. Ya. Supervisi KPK. Dia harus melakukan secara maksimal, bukan hanya formalistik. Harus maksimal. Oleh karena itu dia harus terjun ke dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang disampaikan Bung Kurnia, harus ada peran serta masyarakat untuk mengawasi. Dibuka ya. Partisipasi. Bagaimana caranya masyarakat bisa berperan serta? Kejaksaan kita minta, yang nggak tahu lewat humas atau lewat apa, harus melakukan progres, report, update setiap saat sejauh mana kasus ini, agar supaya masyarakat bisa mengawasi. Misalnya, oh ternyata ada nih yang belum diperiksa. Kok ini nggak diperiksa? Itu yang paling gampang, paling dekat aja lah. Pemeriksaannya Febri Adriansyah dibuka ke publik. Sampai sekarang belum tahu. Baru minggu lalu kita tahu dari kuasa hukumnya. Ya harus transparan, karena kalau dia tidak transparan, tidak ada perkembangan progres yang disampaikan oleh kejaksaan, maka itu akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di tengah-tengah masyarakat, dan itu tidak baik bagi penegakan hukum. Kalau itu terjadi, nanti kejaksaan kehilangan kepercayaan menurut saya. Masih berharap ya ada hasil yang baik? Harus. Kita berdoa semoga ada hasil yang baik, tapi di lain pihak kita harus siap-siap kalau ternyata juga ada hasil yang di luar dugaan kita. Saya ke Prof Puji. Prof, hari ini tanggal 22 Hari Bakti Adiaksa. Ini momentum yang baik. Tadi sudah disampaikan bahwa ada pidato dari Pak Jaksa Agung, momentum yang baik untuk perbaikan institusi Kejaksaan Agung. Apa yang ingin Anda sampaikan bermula dari kasus yang sedang berjalan sekarang? Yang saya melihatnya saya membacanya begini. Ketika Kejaksaan Agung kemudian mengambil kasus ini, atau kemudian menerima penyerahan. Kita belum tahu nih, diminta mengambil atau menerima dari polisi, belum tahu nih, masih misteri. Artinya kemudian ketika kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, sebenarnya yang saya lihat ini bukan untuk menyelamatkan seseorang. Bukan penyelamatan. Tapi bagian dari untuk mengembalikan marwah Kejaksaan Agung. Sehingga beban berat ini kemudian harus dijawab dengan kerja-kerja yang setidaknya 9 penyidik ini memiliki 2 hal. Pertama adalah keraguan publik soal konflik of interest. Itu harus kemudian dijawab, dan jawabnya dengan pekerjaan-pekerjaan
yang nyata ya. Yang kedua adalah soal kemudian transparansi progres. Yang ini bagian dari akuntabilitas kan, apa yang dilakukan. Bahwa obat, vitamin, tuntutan publik segala macam itu ya bagian dari hak sipil untuk kemudian bertanya. Tetapi bahwa kemudian kewajiban dari Kejaksaan Agung kemudian tahapan ini harus kemudian kan disampaikan. Ya saya yakin kalau hari ini tadi saya melihat ya apa yang dilakukan oleh para penyidik itu sebenarnya serius, sangat serius. Hanya kemudian apa yang dilakukan itu harus kemudian dikomunikasikan kepada publik bahwa kita serius. Sekarang tahapannya adalah ini. Terus hari Dan ini kita juga didatangi, menunggu sampai akhir didatangi oleh teman-teman KPK, teman-teman dari Komisi Kejaksaan dan segala macam. Itu dari kita datangi. Itu menurut saya akan positif. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih Mas Buji, terima kasih Mas Kurnia.